Selamat siang bagi para ibu semuanya, peserta sinkronus kita hari ini. Siang, Bu. Siang, Bu. Sehat semuanya, Ibu? Sehat, Bu. Sebelum memulai asinkronus kita pagi ini, marilah kita berdoa. Sinkronus kita pagi ini, siang hari ini. Baiklah, kita mulai dengan doa. Doa, siapa yang mimpin doa hari ini? Bisa Bu Marta? Saya, Bu. Oh, Bu Yuni, oke. Silakan Bu. Baiklah, Ibu-Ibu, di siang hari ini sebelum kita memulai sinkronus yang dibawakan oleh Bu Rista, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Terima kasih Bu Yuni telah memimpin doa siang hari ini. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, saya buka dulu PowerPoint-nya ya. Ya, Bu. Yang berjudul pelaksanaan in-house training materi pembelajaran orang dewasa. Bentar ya, saya buka ya Ibu. Materi pembelajaran orang dewasa. Oke. Kelihatan Bapak, kelihatan Ibu semuanya? Belum, Bu, belum. Belum, Bu. Udah, belum kelihatan Bu? Belum, Belum, Bu. Bu. Bentar ya. Ya, Bu. Sudah Bapak Ibu? Belum, Bu. Lagi loading kayaknya itu, Bu. Sebentar ya, sebentar ya. Udah kelihatan Sudah, Bu? Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah. Oke, baiklah kita lanjutkan. Pembelajaran kita hari ini mengenai pelaksanaan in-house training dalam materi pembelajaran orang dewasa. Kira-kira sudah ada yang tahu mengenai materi pembelajaran orang dewasa ini dari antara ibu semuanya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Mari kita lanjutkan pelajaran kita ini, yaitu pembelajaran orang dewasa atau biasa disebut POT. Yang bisa kita pelajari dari pembelajaran orang dewasa ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian pembelajaran orang dewasa. Pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini pembelajaran orang dewasa itu berasal dari kata andragogi, yaitu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yang berarti one atau an, yang berarti orang dewasa. Kemudian agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi androgogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Kemudian pembelajaran orang dewasa itu, poin berikutnya, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Di sini menurut Knowles itu ada 4 ya, 4 tadi.
Ada 4 teori pembelajaran orang dewasa itu menurut Knowles. Di sini menurut teori pembelajarannya itu yaitu menurut Knowles andragogi itu adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Kemudian poin berikutnya adalah karakteristik belajar orang dewasa. Di sini ada beberapa poin di karakteristik pembelajaran orang dewasa itu. Ada 5. Yang pertama, konsep diri. Kemudian yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, kesiapan belajar. Yang keempat, orientasi belajar. Dan yang kelima, motivasi belajar. Nah, inilah karakteristik pembelajaran orang dewasa. Kemudian, poin berikutnya, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Menurut Knowles ini juga prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu diterapkan pada pembelajaran orang dewasa, yaitu yang pertama keterlibatan. Keterlibatan di sini yang dimaksud orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Kemudian pengalaman. Pengalaman itu dikatakan pengalaman itu adalah pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Kesalahan. Kemudian poin selanjutnya relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa, di sini penjelasannya orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dalam dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Kemudian berpusat pada masalah. Berpusat pada masalah, pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Jadi masuknya di sini berpusat pada masalah. Masalah itu apa masalahnya? Di situ bukan kontennya, apa masalahnya. Jadi pembelajaran orang dewasa itu berpusat pada masalahnya, itu maksudnya. Kemudian inilah semuanya poin-poin yang kita pelajari pada pengertian pada pembelajaran orang dewasa. Jadi ada 4 poin tadi, pengertian pembelajaran orang dewasa, kemudian tadi teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles, kemudian karakter belajar orang dewasa, dan terakhir itu prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini yang bisa kita pelajari. Dan di sini siapa yang kurang jelas boleh ditanyakan dari para ibu semuanya. Silakan, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Ada pertanyaan, Bu? Iya, saya, Bu. Ibu apa itu? Ibu Sulastri ya? Ibu Sulastri, Bu. Oke, silakan Bu Sulastri. Ini, Bu, coba Ibu jelasin tentang kesiapan belajar dalam karakteristik belajar orang dewasa. Itu gimana, Bu? Saya belum paham, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus, Bu. Terima kasih. Oke, saya akan mencoba menjawabnya di sini. Kesiapan belajar itu pada saat manusia dewasa, kesiapan untuk belajar itu semakin meningkat. Dari anak-anak sampai dewasa itu semakin meningkat. Ini berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang pada peran sosialnya di masyarakat. Nah, dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Itu mengenai karakter kesiapan pada pembelajaran kita kali ini. Nah, bagaimana Ibu Sulastri?
Boleh diterima Bu Sulastri? Bisa? Bisa Bu, udah paham. Oke, udah paham. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Nggak ada Bu, udah Bu. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Karena sudah siap pembelajaran kita hari ini, baiklah kita tutup. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya aja lagi Bu. Oke, silakan Bu Yuni. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, asinkronus hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bu Yuni telah memimpin doa. Sekian Sama-sama, dan Bu. terima kasih. Selamat siang, Bu. Sama Bu. Selamat Siang, siang Bu. Ibu semuanya. Siang, Bu. Selamat siang. Siang Bu.